Maka kalau sholatnya itu roboh, ya sudah roboh agama kita. Maka kalau dikatakan wa in aqamaha faqad aqamaddin. Namun kalau sholat itu kita abaikan, berarti agama kita runtuh. Maka jangan dilakukan ya, sholat harus betul berabaikan. Kalau tidak, ya nanti kita bisa jadi orang munafik. Ya rohuna, mereka takut yauman, suatu hari, tataqallabu, berbolak-balik fihi, pada hari itu, qulubu, hati, wal absar, dan mata. Saat kematian datang, hati berbolak-balik, nafas tersengal-sengal, mata mendelik. Disitulah nyawa akan pisah dengan jasadnya. Sedang kita nggak tahu. Maka kalau Ibnu Umar itu mengatakan, kalau kamu menyaksikan sore hari, jangan berharap bisa menyaksikan matahari terbit. Maksudnya apa? Kewajiban yang mestinya bisa kamu kerjakan sekarang, jangan besok. Besok belum tentu kamu masih hidup. Kalau kamu menyaksikan matahari terbit, jangan berharap bisa menyaksikan matahari terbenam. Belum tentu kamu masih hidup sampai matahari terbenam. Begitu hati-hatinya. Siapa bisa menjamin? Maka mari kita tegakkan kepada kita, ya. Jangan sembrono. Jangan alasan capek, ya capek sesekali mungkin ya, tapi jangan jadi kebiasaan. Maka ayat ini perlu kita pahami. Kita sebagai laki-laki apalagi paham kita harus bisa memimpin istri, kita bisa memimpin anak. Coba mari kita camkan ayat ini. Ya, mungkin yang lain. Bagus, itu brosurnya. Apa yang ditanyakan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Karti. Oh ya? Dari kelompok Lowong, Ustaz. Ya. Ini berkaitan dengan sholat janais, Ustaz. Ketika itu saya ikut sholat janais. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah dan imam itu mau rukuk gitu, Ustaz. Jadi saya pun jadi bingung ya, untuk saja diingatkan langsung ingat gitu, Ustaz. Jadi nggak jadi rukuk ya. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai makmum seandainya terjadi imam itu betul-betul rukuk dan sujud gitu, Ustaz. Saya pun dalam hati udah bingung gitu, Ustaz. Seandainya terjadi betul, sikap saya itu bagaimana? Apakah tetap mengikuti imam atau kita memutus atau bagaimana? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat janais ya, kita
Ya, ya. Jadi perlu pahamkan dulu ya kita ya. Sholat janahnya sini ya, perlu kita perhatikan dulu. Masuk sholat janah sambil ruku sujud ya. Lucu itu kayak menyutup kuwi. Enggak dosanya lagi deh. Rasanya itu jeneng zaman mau sholat itu. Sholat jenazah duduk sujud. Ya, kita perhatikan dulu di sini ya. Jadi sholat jenazah itu yang pertama takbiratul ihram ya. Terus membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, takbir kedua, Allahu Akbar. Takbir ini dengan mengangkat tangan. Setelah takbir kedua membaca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Jadi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi takbir pertama, takbir kedua membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, takbir ketiga. Takbir ketiga kita terus membaca doa. Allah Akbar, angkat tangan. Membaca doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi akrim nuzulahu dan seterusnya ini. Oke, syarat muslim. Selesai membaca doa ini terus takbir keempat. Setelah takbir keempat membaca salam oleh kanan, oleh kiri, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat itu. Jangan-jangan ini anak sing ora durung iso ngerake jenazah. Pas sholat jenazah bingung tidak sajadah barang. Ini sholat jenazah. Masuk ke ruangan, tunggu lama sajadahnya nggak ada itu. Apa jenazah? Jadi sholat jenazah itu nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Nah sekarang kalau kita jadi makmum kok imamnya wong imam mulu kok tidak jadi imam piye to? Wong setora ngerti sholat jenazah, jadi sing imam kuwi ya sing ngerti sholat jenazah. Itu loh kita, mulai seperti pelajaran yang lalu dia ngerti kok orang ngerti. Terus gue jadi makmum baik selamat. Barang ditekon ngajar, orang mau mandi urusan gede. Maka kita sholat jenazah ini mau lo ya. Jangan anak yang nggak paham. Ini perlu kita pahamkan pada diri kita. Kalau sing rumah doa ini nggak pakai, ya kan? Al-Fatihah kan itu dinas dibaca. Sholawat dibaca dalam membaca tahiyat. Kadang nggak pakai sholat ini doa ini. Ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'akrim wa'afi wa'akrim nuzulahu wa wasimat lahu dan seterusnya. Kita setelahkan ini hadis riwayat Muslim. Selesai itu takbir keempat salam.
Kembali ke pertanyaan. Nah, sekarang kalau imamnya rukuk sujud, gimana? Ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kita salam sendiri. Imamnya rukuk sujud tinggalan. Ya, tinggal udah selesai. Itu ya. Jadi kita jangan sampai orang muslim nggak ngerti kewajibannya. Ini kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati. Itu haknya bagi orang Islam yang meninggal harus kita sholatkan. Nah, caranya sholat seperti ini. Terus sampai kita nggak paham. Ada lagi? Itu hidupkan itu ya dikali itu. Ya, dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, asma sinten Bapak? Sinten? Yusuf Apalagi Effendi. Kapan ini? Nggih. mau nyambung tentang surat al-Baqarah. Nggih. Imamnya batal, imam tersebut meninggalkan tempat yang seharusnya yang di belakangnya maju depan. Kebetulan yang di belakangnya nggak ada yang maju. Apa memajukan nggak bisa? Saya nggak tahu. Nah, yang berani maju yang di baris ketiga yang di tengah-tengah melangkah lebih dari satu langkah. Bagaimana hukumnya? Apakah itu sholatnya batal semua? Apakah Kelangkai. bisa dibaca? Demikian. Saya di Terima kasih. belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok ketika Jadi kalau imam batal itu mestinya makmum yang lain yang harus melanjutkan. Ya. Nah, ini dia. Jadi untuk makmum pada imam itu kewajibannya pertama, kalau imamnya salah, makmumnya mengingatkan. Pertama ini ya sebelum sampai batal ya. Jadi makmumnya memperingatkan. Itu salah ya, salah gerakan atau. Jadi kalau keliru, ini dulu ya. An Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijal wa tasbihu linnisa. Jadi tasbih itu bagi laki-laki dan tepuk tangan itu bagi wanita. Imamnya salah gerak, keliru
Maka yang laki-laki subhanallah, yang perempuan tepuk tangan. Orang tepuk tangan itu ya, nggak gitu ya, buat nggak gitu. Tapi kalau yang laki-laki sudah mengingatkan subhanallah, itu artinya tanggap. Yang wanita nggak usah tepuk tangan. Itu kalau salah. Nah sekarang kalau kita bicara tentang batal, ya, imam batal. Nah makmum itu yang menggantikan. Nanti makmum itu yang menggantikan. Makanya kalau aturan sholat jamaah itu yang bisa membaca itu yang dekat pada imam. Yang bisa menjaga fase itu yang paling dekat pada imam. Jangan ini wow. Jadi kalau imamnya itu salah, apa itu batal, makmumnya maju. Ya. Jadi makmum itu yang dekat itu maju. Lah kebetulan yang dekat nggak bisa. Mulai ya ora iso nyedak imam. Si nyedak imam itu yang menggantikan. Jadi contoh umpamanya ya, sholat itu ya imamnya batal, imamnya segera nyingkir. Keluar, dia di belakangnya maju. Maju. Di maju. Jadi melanjutkan sholat yang tadi imam tadi. Kalau tadi sudah ada rasa rakaat ya tinggal melanjutkan. Nggak usah ngulang dari apa. Wong imam wis batal bintang. Terus musik. Oh, ada cerita lucu tadi. Pas sujud imamnya batal. Kebetulan di samping ada pintu. Batal langsung berangkang neng makmumnya yang di belakang kok sujudnya lama sekali. Denge, duk imamnya hilang. Kadang-kadang kita lucu-lucu. Maka kalau kita itu harus paham, maka itulah kewajiban kita sebagai orang muslim. Tata tertib sholat jamaah sebagai imam bagaimana, sebagai makmum bagaimana. Jadi kalau imamnya batal, makmumnya harus yang melanjutkan, gantikan imamnya tadi. Masa nggak bisa gantikan? Masih kan membaca Al-Fatihah bisa, nggak bisa baca Quran yang panjang, yang terpendek pun kan bisa. Yang terpendek pun bisa. Jadi jangan dibiarkan, nggak jangan lanjutkan terus batal kabeh itu dari mana? Nggak boleh membatalkan sholat itu nggak boleh tanpa udzur ya, kecuali batal tadi loh ya. Maka salah satu maju. Ngaten Bapak ya? Ada lagi? Enggak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maniso dari Desa Kecamatan Kemiri. Bapak? Maniso. Maniso. Oh ya, dia Bapak Maniso. Kami.
menyambung dari pertanyaan masih tentang sholat berjamaah. Di musola daerah kami kebetulan musolanya itu di halaman rumah saya. Nah itu sudah berjalan agak lama setelah saya mengikuti kajian di MTA. Itu karena di musola halaman rumah saya itu imamnya yang biasa menjadi imam kebetulan sakit dan sampai sekarang dia tidak bisa menjadi imam. Terus ada yang menggantikan menjadi imam, tapi bukan karena ditunjuk oleh jamaah, tapi dia memberanikan diri untuk menjadi imam. Sedangkan bacaannya menurut banyak orang mengatakan itu masih kurang. Terus ada sebagian orang yang menunjuk kepada saya untuk menjadi imam. Setelah saya menjadi imam, ada jamaah yang tidak mau menjadi jamaah atau mengikuti sholat saya karena saya dianggapnya sudah lain atau beda dengan yang dia anut gitu loh. Itu terus sikap saya bagaimana? Terima kasih jawabnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak nggih, jadi masalah sholat jamaah itu jadi kalau cara yang harus dilakukan menurut Islam jadi yang munas itu aqrabu billah ya. Jadi yang mengimami itu, yang berhak mengimam itu orang yang paling paham tentang Al-Quran. Maka di situ yang paling paham siapa? Bacaannya tartil, fasih, dan paham. Kalau dalam bacaannya itu sama, ada yang dua orang yang paham,
Wa bi qiraati sawa, sama, pondok pinter ya Al-Qur'an, bacanya sama fase. Ya alamu bisunah, yang paling akrab tentang urusan sunnah, berarti di sini hadis. Wansawa, kalau sama ada ini ya, Quran paham, hadis paham, ada dua orang lebih. Abdamuhum hijrata, yang paling dahulu hijrah, maksudnya apa ya? Kalau kita yang paling dahulu masuk Islam. Kalau sama-sama, kalau zaman dulu hijrah ya Nabi ya. Nah baru di sini Abdamuhum sinnan, yang lebih tua. Itu kriteria yang berhak menjadi imam, dan itu menurut syarat menurut Islam. Tidak boleh sembarang orang jadi imam, itu nggak boleh. Dan itu pun mestinya Shofibul Bait itu yang lebih berhak. Shofibul Bait itu yang lebih berhak. Gak boleh orang lain dulu. Jadi yang punya rumah itulah yang membakoni masjid itu yang berhak menjadi imam. Di samping syarat paham Quran, paham sunnah, lebih dulu masuk Islam, dan lebih tua, itu diutamakan. Gak boleh orang luar lanyu-lanyu mengimam, itu enggak. Nah sekarang kasusnya Bapak menjadi imam, biasanya sudah pas loh. Kemudian ada yang tidak suka gara-gara Bapak ngaji. Kan aneh. Aneh itu. Maka orang yang begitu ya biar saja, Bapak tetap terus ngimami ya? Terus ngimami. Karena yang dimaksud imam yang tidak disukai oleh makmum, sholatnya tidak akan naik walaupun sejengkal. Itu imam yang maksiat. Imam jadi imam kok dari maksiat, itu tentu kan makmumnya nggak suka. Bukan nggak suka karena medho ngaji, bukan itu yang dimaksud. Jadi imam yang tidak disukai oleh makmum itu karena di situ imam itu perilakunya tidak sesuai dengan petunjuk agama. Maka kalau nggak disukai ya pas. Maka Bapak terus lanjutkan saja jadi imam. Nah, tentu bacaannya juga harus fasih, ya. Harus paham itu. Ngaten Bapak ya. Ada lagi? Dari bersihnya lagi nggak ada, ini waktunya tinggal di situ. Ada Ustaz. Ya. Surat ini surat Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 52 sampai 53. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa
umniyati wa yansuhu ma yulqi syaitan thumma yuhkimu ayati wa alimul hakim yas'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina la fi shiqaqin ba'id. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun masukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghinakan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang besar. Jadi ini salah tafsirnya dari ayat yang besar. Ada pertanyaannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna, tidaklah aku mengutus min qablika sebelum kamu Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul pun, wala nabiyin, dan tidak seorang nabi pun, illa kecuali tidak tamanna, kalau dia mempunyai keinginan di sini ya, alqa syaitan fi umniyatihi, setan memasukkan godaan ke dalam itu. Setiap nabi dan rasul keinginannya itu untuk umat itu mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh rasul itu. Gak ada keinginan lain, gak ada. Jadi tidak seorang rasul pun, seorang nabi pun yang diutus oleh Allah yang mempunyai keinginannya hanya apa? Umat itu supaya mentaati Allah, beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, dan perilaku-perilaku utama yang lain. Maka kalau dalam ayat lain itu harisun alaikum, sangat ingin sekali kamu tuh mendapat petunjuk. Jadi yang diinginkan Nabi itu, Rasul itu, umatnya untuk mendapatkan petunjuk lantaran wahyu yang disampaikan oleh para Rasul dan Nabi itu. Gak ada keinginan yang lain. Termasuk kita ini, kita ngaji begini ini apa yang diinginkan apa? Kita menyampaikan ayat, kita menyampaikan hadis itu kan supaya kita dapat petunjuk. Gak ada keinginan yang lain. Nah di sini al-syaitanu fi umniyati, setan selalu menghadang supaya petunjuk itu tidak sampai pada umat, membisiki hatinya, menggoda hatinya, dengan bermacam-macam cara. Kalau model kita umpamanya ya, saat kajian disampaikan ngaji rame dewi, bicara sendiri, mungkin ada yang sengaja tidur. Perlunya apa? Dia nggak dengar apa yang disampaikan itu. Itu setan yang ajar. Wa yansafullahu ma yulqi syaitan. Allah berkuasa menghilangkan apa yang setan masukkan itu dengan menguatkan ayat-ayatnya.
bagaimanapun, sejak kapanpun sampai kapanpun, Allah janji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Itu kan orang-orang yang berhasil dibujuk rayu dan setan kan, orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu. Walaupun dibenci, dihalangi, nggak akan bisa. Allah akan menyempurnakan petunjuknya itu. Maka ini merupakan pendidikan untuk kita. Maka petunjuk tidak akan bisa dihalangi karena hanya kebenciannya seseorang nggak akan bisa. Kamu suka atau tidak suka, petunjuk akan terus berjalan. Kalau kamu tidak suka dengan petunjuk Allah, yang lain mesti suka. Buktikan. Taruhlah umpamanya, di antara peserta ngaji ini ada yang nggak suka, nggak perhatian, yang lain ada yang memperhatikan, dan itu lebih banyak. Mungkin taruhlah ada yang sampai keluar dari pengajian, yang keluar satu mungkin yang masuk 10. Itu sunatullah. Maka Islam nggak pernah pesimis dalam berdakwah ini. Yang penting dakwah disampaikan terus. Dakwah disampaikan terus. Maka dilanjutkan dalam ayat 53-nya. Dia ja'ala supaya menjadi mayurfi syaitan, apa yang dimasukkan setan itu fitnatan, sebagai cobaan. Siapa itu? Lilladzina fi qulubihim maradun, yaitu orang dalam hatinya ada penyakit. Dasarnya cari penyakit, penyakit ragu. Oh iya, biar saya ngaji ini benar. Loh kalau ragu kenapa nggak kamu tinggalkan?